Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang resiko likuiditas. Definisi resiko likuiditas adalah resiko akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dan sumber pendanaan arus kas atau aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan yang baik. Jadi, resiko likuiditas itu sangat penting bagi perusahaan. Jenis-jenis resiko likuiditas. Yang pertama ada resiko likuiditas aset, yang kedua ada resiko likuiditas pendanaan. Yang pertama, resiko likuiditas aset adalah resiko pada suatu posisi yang tidak mudah untuk melakukan oversetting posisi tertentu dalam waktu singkat tanpa secara signifikan mempengaruhi harga pasar. Karena ketidakcukupan likuiditas di pasar atau terjadinya gangguan pasar. Yang kedua ada risiko likuiditas pendanaan, yaitu risiko yang timbul dari ketidakmampuan lembaga keuangan untuk memenuhi kewajiban dan kewajiban yang datang tanpa menimbulkan kerugian yang tidak dapat diterima. Pengukuran risiko likuiditas terbagi menjadi dua, ada rasio keuangan, ada juga arus kas. Rasio keuangan terbagi juga menjadi 3 bagian. Yang pertama ada loan to deposit ratio atau financing to deposit ratio. Yang kedua ada current ratio. Yang ketiga ada deposan inti atau deposan non inti terhadap aset. Yang pertama ada loan to deposit ratio atau financing to deposit ratio, yaitu perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan kredit atau pembiayaan atau investasi terhadap jumlah dana yang dihimpun. Yang kedua ada current ratio, merupakan perbandingan antara aset likuiditas terhadap pendanaan jangka pendek. Yang ketiga ada deposan inti atau deposan non inti terhadap aset, yaitu rasio ini mengukur jumlah dana yang dihimpun dari deposan inti, dana stabil atau dana non inti terhadap total dana pihak ketiga. Yang kedua ada arus kas. Arus kas merupakan pengukuran likuiditas dengan menganalisis kesenjangan likuiditas atau gap. Gap itu adalah perbandingan antara posisi aset dan kewajiban pada posisi jangka waktu tertentu. Regulasi tentang likuiditas. Regulasi tentang likuiditas secara tidak spesifik diatur dalam aturan mengenai tingkat kesehatan bank dan aturan tentang manajemen risiko. Regulasi tersebut adalah ketentuan tentang, pertama ada liquidity coverage ratio, yang kedua ada net stable funding ratio. Yang pertama ada liquidity coverage ratio. Peraturan tentang liquid coverage ratio mewajibkan bank menyiapkan alat liquid berkualitas tinggi untuk mengantisipasi kebutuhan arus kas keluar bersih selama 30 hari ke depan dalam kondisi skenario stres. Yang kedua ada net stable funding ratio. Peraturan tentang net stable funding ratio mewajibkan bank menyediakan dana stabil berupa liabilitas dalam bentuk dana pihak ketiga atau DPK atau kewajiban dan modal guna mendanai aktivitas pada aset dan rekening administratif. Sebab-sebab terjadinya resiko likuiditas, yang pertama ada utang perusahaan yang berada pada posisi extreme leverage, yang berarti utang perusahaan sudah berada dalam kategori yang membahayakan perusahaan itu sendiri. Yang kedua, jumlah utang dan berbagai tagihan yang datang di saat jatuh tempo sudah begitu besar, baik utang di perusahaan perbankan, leasing, mitra bisnis, utang dagang, dan berbagai bentuk tagihan lainnya. Yang ketiga ada perusahaan telah melakukan kebijakan strategi yang salah sehingga memberikan pengaruh pada kerugian yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, kepemilikan aset perusahaan tidak lagi mencukupi untuk menstabilkan perusahaan. Yang kelima, penjualan dan hasil keuntungan yang diperoleh adalah terjadinya penurunan yang sistematis serta fluktuatif. Solusi untuk mengatasi resiko likuiditas.
Yang pertama ada melakukan kebijakan keuangan dengan prinsip kehati-hatian. Yang kedua, menempatkan setiap keputusan perusahaan sesuai dengan kondisi yang ada dalam perusahaan tersebut. Ketiga, menghindari keputusan yang bersifat mengejar keuntungan yang hanya bersifat jangka pendek, namun mampu memberikan kerugian yang bersifat jangka panjang. Yang keempat, memberikan manajemen perusahaan sebaiknya juga memahami kondisi mikro dan makro secara baik perusahaan tersebut. Kelima, melakukan perbaikan dalam biaya dan pengendalian produksi seperti melakukan analisis varian dalam operasi atau departemen. Yang keenam, menghindari operasi luar negeri di negara-negara yang berisiko tinggi. Yang ketujuh, menurunkan harga pada jenis barang yang susah dijual dan meningkatkan harga pada barang yang tingkat permintaannya tinggi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.